Ya, mendadak ramai tagar balada mesum Rizik. Dan ini memendam isu-isu seru hari ini. Seperti demo yang ternyata juga nggak ramai-ramai amat, tapi mereka memaksa pengen masuk ke Kementerian Agama sepertinya dan pengen pengen nangkap Gus Yakut. Nggak bisa didiamkan begini. Bukan begini caranya bernegara ya. Ya lanjut saja PA 212, mungkin ada 123 yang dicomot nanti. Demo boleh ya, tapi anarki jelas tidak boleh ya. Juga membuat perang Rusia dan Ukraina yang ditenggarai mau digeser ke perang sara, itu juga isunya jadi teredam. Dan juga menenggelamkan isu partai-partai yang sedang ngotot agar periode presiden ditambah 1 periode lagi. Ya. Apa yang istimewa dari tagar ini? Tagar balada mesum Rizik kok sampai banyak masyarakat tertarik, penasaran, kepo, pengen tahu, dan cenderung dibahas dalam ranah bisik-bisik. Karena berita ini memang sangat vulgar dan mengundang geleng kepala hampir seluruh masyarakat Indonesia, kecuali kadrun. Karena kadrun, apalagi badrun ya alias buzzernya kadrun, itu pasti berlawanan arah dengan mayoritas orang Indonesia ya. Selalu berlawanan arah dengan kita-kita yang waras. Kalau kita-kita yang waras ini menggeleng-geleng, mereka akan mengangguk-angguk. Contohnya, ketika kasus chatting mesumnya Rizik ini mencuat, fakta-faktanya bocor ke publik, kami-kami ini geleng-geleng nggak percaya hal itu terjadi. Tapi kadrun mengangguk-angguk. Mungkin mereka percaya. Ketika kasus Rizik dan Firza ini diselidiki, bahkan dengan bukti-bukti yang sangat kuat, seperti obrolan dewasa di WhatsApp, foto-foto nakal Firza, sampai foto-foto kamar dan bahkan TV jadul dari kamarnya Firza juga ditenggarai, semuanya itu menjadi tambahan bukti yang kuat. Sehingga waktu itu, ya, kasus chat mesum ini segera digelar penyidikan. Kita semua geleng-geleng. Kenapa semua ini terjadi? Kita menggeleng, tapi kadrun mengangguk-angguk. Kita heran. Kadrun nggak heran. Karena mungkin mereka tahu itu tidak perlu digeleng-gelengkan. Karena mungkin bagi mereka itu sebuah realita. Ngapain kita geleng-geleng? Maksudnya gitu. Kita geleng-geleng karena kita bukannya nggak percaya, maksudnya aduh kok gini sih gitu. Tapi kadrun, iya. Kasus chatting mesum yang membawa nama pentolan FPI Rizik Syihab dengan salah satu jamaah pengajiannya yang bernama Firza kembali mencuat. Dari semalam tuh saya dibombardir, ayo bang, wah ini kembali heboh, bahkan trending, dan kabarnya segera dibuka kembali setelah beberapa lama terpendam. Publik menilai kasus ini layak diselesaikan dan segera dibuktikan di pengadilan. Karena yang diduga pelakunya masih ada. Bukti-bukti juga sudah ada. Bahkan keterangan ahli IT soal keabsahan chatting tersebut asli juga sudah didapatkan. Nah, bagaimana jika kemudian kasus ini bergulir lagi? Apa yang bakalan terjadi? Apakah tragedi asmara ini akan berakhir happy? Atau malah berakhir komedi? Apakah kita sanggup menerima kenyataan jika kemudian mereka berdua terbukti bersalah sesuai undang-undang? Apakah kita sanggup melihat mereka berdua dijebloskan tahanan hanya karena begituan? Ya, kita kupas setelah yang satu ini. Tarik Bambang. Kau disomasi, oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, netizen kembali riuh dan seru lantaran mereka mendukung Polda Metro Jaya untuk lanjutkan proses kasus chatting mesum pasangan bos FPI dengan jamaahnya yang bernama Firza. Yang terjadi pada 2017 lalu, seru kan? Ini sebuah drama yang sebenarnya
Ini sebuah drama yang sebenarnya. Ini kalau dibuat web series, bakal lebih meledak dibanding Layangan Putus. Bisa saja kalau kasus ini jadi sinetron drama percintaan rumah tangga dengan judul Kolor Putus. Atau kalau mau lebih dramatik dan ada konten internasionalnya yang kuat, sinetron ini dikasih nama Balada Cinta dari Indonesia sampai Saudi Arabia. Atau bisa ambil judul yang lebih menjual. Misalnya kan ada tuh judul lagu Kupinang Kau dengan Bismillah. Indah banget kan? Nah, kalau yang ini harus lebih detail. Misalnya, Kupinang Kau dengan Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Kok ada doa mau tidur? Ya, karena gara-gara kasus ini mereka jadi susah tidur. Nah, ceritanya adalah tagar yang trending hari ini, yaitu tagar Balada Mesum Rizik. Itu ada 7.000 lebih netizen yang menggunakan tagar ini hari ini. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba begini. Dan sebagian besar mendukung jika Polda Metro bakal meneruskan proses hukum kasus yang memalukan ini. Ya, dibilang memalukan karena ini adalah tragedi moral yang beberapa waktu belakangan ini menyeruak. Kasus asusila tanpa Yudayana, ya, ini susila aja ya, bukan susila Yudayana, bukan ya. Kasus asusila tanpa Yudayana ini hampir tiap minggu ada di berita. Yaitu seorang praktisi agama, baik sebagai guru atau ustadz, melakukan kejahatan seksual yang nggak kira-kira. Bayangkan, kalau pelakunya adalah sebut saja memang terbiasa bergelimang dosa. Orang mungkin biasa ngadepinya. Dia emang preman, dia emang badung, dia tukang mabuk. Kalau dia kejahatan itu, udahlah tangkap. Tapi ketika pelakunya adalah orang yang disugestikan bersih, jauh dari nafsu duniawi, pemberi teladan moral, pribadi berilmu dan tahu aturan kitab suci, orang yang dianggap figur protagonis di masyarakat, figur yang dianggap contoh keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, alias samawa. Seorang hamba Tuhan yang dianggap bersih, suci, wangi, dan lembut kayak selimut bayi. Seorang tokoh masyarakat yang selalu mengerti apa yang mama tahu. Seorang publik figur yang apapun makannya, teh botol minumnya. Seorang pria yang punya selera. Ini kok jadi iklan melulu ya saya? Maksud saya gini, ya aneh dari kasus-kasus asusila belakangan ini yang mencuat adalah pelakunya punya relasi kuasa dalam lembaga formal atau informal keagamaan. Ada pemilik pesantren mencabuli santrinya, ada ustadz mencabuli muridnya, ada anak kiai yang sama juga. Ada apa dengan kecenderungan ini? Apa ada hubungannya dengan kasus chat mesum yang konon bakal dilanjut prosesnya ini? Kita geber setelah yang satu ini. Tarik Bambang. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar. Asik ya lagunya ya. Oke lah, kita baca komentar dulu ya. Yaitu tentang bagaimana jika kasus Balada chat mesum Rizik dan Firza ini dilanjut proses hukumnya. Komentar ini saya terima barusan ya, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama dari OI dari Banten. Lanjut, ini negara yang beradab, tegakkan hukum seadil-adilnya. Wah, semangat ya. Yang kedua dari Luciana Jakarta. Lanjut aja supaya NKRI tenang, tapi jangan di-sel bareng Firza ya. Ya enggak dong. Kan belum juga sidang, belum juga ada pembuktian ya. Yang ketiga dari Luciana Jakarta ya. Tadi dari Elbon Medan ya, dari Elbon Medan. Sekarang dari Luciana Jakarta. Sorry, yang barusan dari Luciana Jakarta. Sekarang dari Elbon deh ya, dibalik. Waduh, kalau nanti terbukti di pengadilan, bisa terbeletak nih otak kadruner. Oke, terima kasih buat Elbon Medan. Yang keempat dari Ali Batam. Beletak, kasus chat mesum membuktikan sang imam nafsunya gede. Tapi nyalinya kecil ya, karena pas lagi di sidang
pengadilan dia pergi. Oke. Yang berikutnya, yang kelima ini dari Yoram di Balikpapan ya. Lanjut 2 periode kurungan. Periode 10 tahun ya. Wah, bisa aja lu. Yang keenam dari Mai Sintang, Kalimantan Barat. Bila bahas kasus chat Big Imam RS Ratna Sarumpait, kok jadi Ratna Sarumpait? Kalau Ratna Sarumpait bukan imam besar. Dia hoax yang besar. Jangan lupa ditampilkan foto-foto chatnya. Wah, lu ngajak yang jorok-jorok lu. Yang ketiga dari yang ketujuh dari David Medan. Ungkap tuntas kasus chat mesum Big Imam biar terang benderang, biar masyarakat tahu siapa Big Imam sebenarnya. Ya. Tapi jauh lebih kepada menegakkan keadilan ya. Oke. Itu tadi beberapa komentar yang dipilih redaksi. Tiap episode akan kita pilih beberapa komentar dan nanti di akhir bulan Maret kita pilih 2 komentar yang paling beletak untuk mendapatkan masing-masing 1 buah handphone persembahan Oposisi 69 FM ini. Oke, dan terima kasih buat komentar-komentar Anda yang disampaikan di bawah ini, di YouTube ini, atau di Facebook saya, Facebooknya 2045, atau di Instagram kami, di Instagramnya Mas Jopre, ataupun di Instagramnya 2045. Dan juga Anda bisa ikutan gabung, share info, atau diskusi dengan kawan-kawan waras di Indonesia melalui WhatsApp group yang ada di bawah ini ya. Kita kulik soal kasus balada chat mesumnya Rizik kembali heboh dan trending setelah goyang yang berikut ini. Tarik Mas Bambang. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barat. Iya. Kasus balada mesum ini sendiri berawal dari sebuah situs beralamat di baladacintarizik.com. Wah, ini dulu populer banget. Pada tahun 2017, situs tersebut memuat konten gambar screenshot percakapan nggak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Habib Rizik dan wanita yang disebut-sebut sebagai Firza Hussein. Ingat kan? Nah, ketika berita itu menyebar, itu adalah hari geleng-geleng nasional. Jutaan orang diprediksi ikut geleng-geleng massal. Bahkan bisa diajukan sebagai hari geleng-geleng Indonesia. Geleng-geleng. Aduh, kok bisa sih gitu maksudnya ya. Ya, percakapan dalam screenshot seolah-olah menggambarkan Habib Rizik memiliki hubungan dengan Firza. Wah, ya. Situs Balada Cinta Rizik ini juga memuat konten foto-foto sure. Foto-foto hot yang diduga diambil Firza untuk pria yang diduga Habib Rizik. Saya yakin foto-foto itu masih bertebaran di internet. Dan saya juga yakin karena itu foto 5 tahun lalu, kini kondisi aslinya pasti sudah agak beda ya. Sudah nggak banyak tikungan di sana-sini ya. Lempeng kayak jalan tol. Tak hanya foto, situs tersebut juga mengunggah rekaman suara 2 orang perempuan yang sedang membicarakan adanya hubungan terlarang antara pria diduga Habib Rizik dan perempuan diduga Firza. Kedua perempuan tersebut digambarkan sebagai Firza sendiri dan sosok temannya Fatima alias Kak Emma. Dan rekaman suara ini diduga rekaman telepon ya, itu seolah membuka banyak misteri yang selama ini ada tentang asmara di Petamburan, Megamendung, dan juga Cendana. Wah, kalau dibuat drama judulnya nggak cuma layangan putus, tapi pabrik layangan putus saking hebohnya. Nah, lalu pemerintah melalui Kemenkominfo langsung bergerak terkait dengan adanya situs bermuatan konten pornografi itu. Ya jelas sama pemerintah langsung diblokir lah situs baladacintarizik.com ini langsung diblokir. Nggak bisa lagi dibuka. Dan seperti biasa diblokir satu tumbuh situs lainnya. Diblokir satu hadir jalur lainnya. Masyarakat Indonesia itu kalau soal gambar jorok dan info ginian repot-repot rela mereka untuk nyimpen buat kawan. Jadi kalimat-kalimat share link dong. Nah, itu jadi populer sekali ya. Ya adalah tarik Bambang. Ke depan, halo kawan. Ngopi lagi. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara. Gak lama kemudian sekelompok orang yang menamai dirinya Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan situs-situs yang mengandung konten pornografi itu ke Polda Metro Jaya. Lengkap dengan melampirkan bukti print out percakapan yang diduga
antara Habib Rizik dan juga Firza Hussein dalam laporan itu. Ya. Habib Rizik dan Firza pun buka suara soal heboh situs Balada Cinta Rizik ini. Firza melalui keluarganya membantah. Begitupun Habib Rizik, mereka kompak bilang itu adalah fitnah, bukan nantang. Bahkan mereka menganggap itu bukan chatting mereka, bukan gambar mereka, bahkan mereka nantang untuk dibuktikan. Bahkan Rizik dengan emosi sempat bilang begini di Polda Metro Jaya. Saya ini sudah kenyang difitnah, saudara. Difitnah beristri 6. Kok 6 ya? Difitnah sodomi laskar. Kenapa disebut? Difitnah selingkuh sama perempuan. Saya kesel. Kalau sama laki-laki, tambah kesel. Kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, saudara. Difitnah, saudara. Difitnah serobot tanah negara, saudara. Difitnah menghina Pancasila, saudara. Difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Jadi sudah segudang fitnah yang ada. Apalagi difitnah ganteng saya belum, saudara. Gitu kira-kira ya kata Pak Rizik Sihab. Tapi saya ngilu loh dengernya. Ternyata fitnahnya arahnya kok ke arah selangkangan dulu ya. Ya, kasus ini tetap berjalan. Pada pertengahan Mei 2017, Firza ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Habib Rizik juga dijadikan sebagai tersangka akhir Mei 2017. Di tahun yang sama mereka berdua tuh tersangka. Saat itu Habib Rizik belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke Arab Saudi. Lantas Polda Metro tidak berhenti, malah menerbitkan DPO. Kabur boleh, gue buat DPO, Daftar Pencarian Orang. Selama Imam Besar FPI itu di Arab Saudi, pengacara Rizik namanya Pak Sugito Atmo Prawiro kalau nggak salah, Sugito Atmo Parwiro, mengatakan kliennya ini akan pulang ke Indonesia, namun Rizik meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Singkatnya, Rizik mau pulang ke Indonesia asal nggak diutak-atik soal chat mesumnya. Kenapa jangan diutak-atik? Karena bikin ngilu. Dan seperti kita tahu, kasus ini sempat di SP3-kan. Surat penghentian penyidikan lah. Surat perintah penghentian penyidikan. Jadi diberhentiin dulu, alias dihentikan penyidikannya. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Rizik buka suara atas statusnya itu. Dia bilang dia membuat video yang di dalamnya berisi rasa syukur dan pengakuan mengenai kasus chat mesumnya dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Kadrun seneng, tapi bukannya bersyukur kasus yang sangat memalukan ini sementara diberhentikan, tapi kadrun makin nekat. Pilpres 2019 pun nggak dilewatkan para kadrun, dan Badrun alias buzzer kadrun mengharu biru jagat perpolitikan Indonesia. Masih dengan gaya yang sama, mereka suci bersih dan kita yang waras yang dianggap kotor dan menjijikkan. Nah ini. Pada 10 November 2020, Habib Rizik kembali ke Indonesia dari Saudi. Dan menjelang akhir tahun itu, kasus chat mesum Habib Rizik Sihab diperintahkan untuk dibuka lagi berdasarkan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, hakim pra-peradilan itu yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memerintahkan agar kasus chatting mesum Rizik Sihab ini dibuka kembali. Ngilu lagi. Ya, inilah yang mendorong netizen kembali membuat dukungan moral kepada Polda Metro Jaya. Pertama, karena ini putusan pengadilan untuk dibuka dan diproses kembali. Yang kedua adalah untuk membersihkan nama orang-orang yang tersangkut di dalamnya. Artinya kalau memang tidak terbukti meyakinkan hakim ya, dan kasus ini selesai, ya udah gitu, nggak usah ya maksudnya Habib Rizik juga biar clear, Bu Firza juga clear kalau memang bukti atau pengadilan menyatakan ini tidak pernah terjadi gitu. Tapi kalau memang terbukti dan ini meyakinkan hakim, ya udah harus ditindak secara hukum biar tidak ada, jangan mentang-mentang menyangkut seorang yang dijadikan imam besar dan beberapa orang lainnya lantas bisa melakukan apapun semaunya. Itu maksudnya itu ya. Jadi didorong
untuk diproses hukum itu supaya clear statusnya orang-orang ini. Hukum adalah panglima. Hukum agama dan juga hukum positif alias hukum negara. Sanksi moral sih dan sanksi sosial mungkin sudah mereka terima ya sekarang. Tapi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi konstitusi, maka dukungan netizen terhadap dilanjutkannya proses hukum kasus balada chat mesum ini layak kita apresiasi dan kawal bersama. Salam lobe-lobe, salam drama cinta lewat HP. Demikian Kak Emma. Minta ampun dia Kak Emma, stres dia Kak Emma, jilat bawahan Kak Emma, tekan atasan Kak Emma, beletak Kak Emma, tarik Kak Emma. Mas Jupri. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, Kopi, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar, tersenggol kami manut lurit golok bertobat.